Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Ricky Andrian dan rekan gua Terlogika dari channel Kicay Official. Hari ini gua akan mengungkap bersama Mr. Logika, yaitu masih membahas COVID-19. Silakan Mr. Logika, kita langsung bahasan ya. Oke, siap. Yang pertama kita langsung aja dari isinya. Silakan Mr. Logika, dimulai. Halo guys, salam kenal bagi yang belum kenal gue, salam akrab bagi yang sudah kenal gue. Untuk permasalahan ini, gue mau bahas masalah perpanjangan PSBB hingga sampai tanggal 22 Mei. Ini benar-benar di luar logika gue ya. Gue sebagai Mr. Logika, ini di luar logika gue. Ini yang sekarang aja kita lihat gimana. Pasti orang semua mikir di perekonomian. Ini gue takutin di perekonomiannya doang sih, bukan masalah yang lain-lain ya. Gue takut di situ doang. Orang-orang nanti makin tambah Mencuat ya, iya, semakin parah dan nggak ada perubahan kalau kita nggak berontak ya, Mr. Logika. iya. Iya. Kalau kita ngikutin pemerintah terus, sampai kapan kita jadi jongos elit global? Ini yang gue tekankan. Iya, ini yang gue sarankan terus kepada teman-teman dan media. Teman-teman harus sadar diri dan berontak. Media harus stop memberitakan sesuatu yang menakutkan. Iya. Gitu loh. Betul. Ini akan terus bertambah dan itu pun itu hanya angka-angka terus disebari oleh info-info dari media sosial. Itu pun seharusnya jangan ya, seharusnya itu hanya untuk menakutkan kita semua. Mr. Logika. Harusnya kita mencontoh dari Cina. Ya. Cina itu pas mulai dari April sudah stop pemberitaan masalah kematian. Tingkat kematiannya di stop. Ya. Entah mereka sengaja membohongi publik, dikurang-kurangi, ya kayak gitu. Entah mereka membohongi publik dengan cara dikurang-kurangi juga untuk yang terinfeksinya, kayak gitu ya. Dia malah membesarkan yang sembuh. Nah ini bagus sebenarnya, sugesti yang bagus untuk seluruh warganya. Kenapa Indonesia tidak ngikutin untuk masalah ini, gitu loh. Jangan selamanya kita ikutin untuk masalah-masalah yang merugikan rakyat kecil. Rakyat kecil ya. Iya. Betul sekali. Kalau untuk kalian yang kerjanya sudah pasti digaji, walaupun setahun dia kerja, ya enak santai. Iya, enak santai ya. Nah. Itu jadi nggak jadi kayak nggak ada beban ya, enak sekali ya. Orang-orang kayak gitu ya. Yang seperti kita ini yang kerja harian, Iya. yang gajiannya seharian, yang serabutan. Iya, yang serabutan. Apalagi wajib online yang sekarang Iya. yang down banget gitu Mr. Logika. Iya. Yang paling berpengaruh yang ojek online karena dibatasi untuk mengangkut penumpang orang. Ya. Jadi hanya main food dan paket. Paket-paket aja. Ya itu jelas sangat sedikit sekali ya hariannya kan. Teman-teman gue aja cuma 2 atau 3 itu yang standarnya. Iya. Kalau yang sehari 5 itu bagus, itu udah mulai bagus gitu. Misalnya kita mau paket dan makanan, makanya itu sangat sayangkan untuk masalah perpanjangan PSBB ini, ya. Berarti Indonesia berarti benar menurut teman gua, Indonesia akan stop angka terinfeksi di angka 70.000. Itu Ya. itu tentu ya, segitu ya. Cuman Bulat sekali itu. Sudah dibulatkan sekitar segitu. segitu ya. Ya. Karena dari pemerintah kita yang seperti ini harusnya ya di stop angka tersebut atau enggak dipangkas. Ya dipangkas untuk menipu warga, tapi menipu dalam hal kebaikan agar ketakutan kita hilang. Nah, Ya kan? itu soal di sini. Selama ini kan kita cuma ditekan dengan angka-angka. Tertekan, iya. Tertekan. Iya. Tingkat stres kita ya begitu ditekan, akhirnya apa? Ya kan kita down sendiri, kita takut sendiri, ya kita kemana-mana nggak bebas, kita kan? Lu pulang kampung nggak boleh, lu Jumatan juga nggak bisa, apalagi nanti terawih sudah pasti nggak bisa. Ya, sudah pasti nggak bisa itu. Pasti nggak bisa. Soalnya itu juga Mr. Logika itu diperpanjang untuk mengatasi katanya sih ya dari media sosial ya, untuk mengurangi. Tapi yang disebut untuk mengurangi itu, untuk kedepannya itu malah makin tertekan banget. Iya, Diperpanjang. betul Ya.
masyarakat pasti takut, tambah gelisah. Iya. Itu yang elit global cari, itu yang pembesar dunia cari. Iya. Ketakutan masyarakat seluruh dunia, tingkat stres ditekan terus, itu yang sangat diharapkan oleh para petinggi Iya. dunia, yaitu elit global. Global, global. Iya. Iya. Sudah pastinya itu. Di sini gue jujur aja, gue bukan memerangi pemerintah, gue juga Bukan. gue ngobrol sama Kicai untuk memerangi berontak dari elit global. keterpurukan ini gitu. Ini suatu kebodohan ya kalau menurut gua. Iya, ini kita dibodohi. Ini kita dibodohi misalnya. Soalnya kalau kita nggak berontak, ini semakin mencuat dan semakin meninggi untuk elit global ini. Ya, dia makin besar ya, Iya. makin meningkat terus. Makanya nggak apa-apa dibatasi kan. Iya. Betul, pergerakan kita dibatasi, silaturahmi kita dibatasi. Iya. Kalau ini dibatasi, ini sana sini nggak boleh, mudik pun nggak boleh, pulang kampung nggak boleh, sampai-sampai kita silaturahmi ke rumah teman sendiri atau ke rumah ipar, ke rumah mertua aja, ada yang bilang nggak boleh dulu. Iya. Ini apakah bukan penjajahan? Ya, ini adalah penjajahan secara halus, secara tidak langsung ini adalah penjajahan. Gue di sini udah sadar. Ya kalau emang kalian semua sadar, silakan post, share video ini. Pemerintah memang hanya ngikut-ngikutin. Ya kan? Di negara Brazil sekian ribu orang narapidana dilepas, ya kan, di Amerika, ya kan, di Chili, di Cina berapa orang. Kita kenapa ngikutin? Iya. Untuk apa? Gitu loh. Walaupun para koruptor katanya masih di dalam. Ya, ini untuk yang mungkin yang maling-maling aja. Ya. Nggak tahu juga sih yang kayak gimana pastinya. Setelah kurang transparan juga. Ya, gue nggak dapat data untuk masalah narapidana yang dilepaskan itu, setahu gue ya cuman yang sudah menjalani 2/3 hukuman, gitu ya. Tapi yang kasus apa gue nggak tahu pasti. Gitu. Nah ini benar-benar udah konyol ngikutin Iya. warga negara luar yang membebaskan narapidana. Ya kan secara logika aja, orang di sana kan pola pikirnya lebih matang ketimbang orang Indonesia. Gitu. Apalagi lu di sini yang dilepasinnya di daerah Jabodetabek, ya kan, dalam keadaan sekarang lu nggak ada kerjaan, nganggur, ada malah kriminal. Gitu. Makanya stop lah ngikutin orang-orang luar. Ya, untungnya Indonesia belum ngikutin lockdown. Kalau ngikutin lockdown gimana ini nasibnya? Iya, jadi Indonesia tuh jadi kita tuh terjajah ya oleh Cina. Seharusnya kita tuh harus berontak dan jangan takut, semuanya nggak harus seperti ini terus untuk ke depannya. Iya. Ya. Sudah pasti kita memang harus berontak, dan pemerintah harus sigap menanggapi ini. Gimana caranya? Jangan hanya menyebar ketakutan terus, Ya. beri anjuran-anjuran yang terbaik untuk masyarakat. Jangan terlalu galak juga untuk masyarakat, Ya. apalagi untuk kami yang masih jiwa muda. Jiwa muda seperti ini. Imunnya alhamdulillah masih kuat kok. Ya, walaupun pusing, demam, ada flu, Iya. besok 2 hari sembuh kok, gitu loh. Biarkan kami sebagai penerus masa depan, biarkan kami untuk masih bebas ya. Iya. Jiwa muda ya. iya, Jadi media sosial itu seharusnya jangan nyebarin hal-hal dari inti COVID-19. Seharusnya itu memberitahukan kita, jangan tingkat kematian yang ada ya. Maksudnya memberitahu boleh lah, memberitahu boleh. Cuman kenapa yang harus diberitakan itu yang seram-seram lagi, ya kan? iya. Yang ada kan efek domino, gitu Iya. loh. Yang ada dari semua ini apa sih? Efek domino. Sudah pasti ekonomi gimana, ya kan? Lalu nyamber lagi ke masalah pemerintah beri bantuan, pemerintah jadi ngeluarin duit, utang aja belum lunas. Nah, Tambah lagi harus ngeluarin bantuan-bantuan, belum lagi program dari Bapak Jokowi, iya. ya kan, prakerjanya. Ini sumpah negara lagi kolaps, ya. Ini negara lagi kolaps. Goyah. Dengan tambahnya virus ini negara jadi goyah. Pokoknya gue saranin untuk kalian semua ya untuk stop penjajahan ini. Kita sadar diri, kita harus saling koreksi diri,
Ya, jadi masyarakat tuh harus, dan warga ya harus koreksi diri sendiri juga gitu ya. Bolehlah ikutin PSBB, tapi jangan terlalu lebay ya. Itu lebay sekali dan sangat lebay sekali menurut saya diselewengkan. Jadi aduh, kenapa yang disebarin itu enggak yang semestinya? Maksudnya kenapa harus apa ya, infonya itu boleh mengandung memberitahu kita untuk membimbing kita untuk tetap menjaga diri ya. Tapi dan itu boleh, nggak apa-apa sebenarnya, bagus juga ya. Cuman ya dari segi Anjuran iya, jadi ini tuh kayak semacam mengancam kita, mengancam ya intinya gitu. Iya, sebenarnya kalau yang gue lihat ya selama ini di media hanya menekan tingkat stres. Ya, ini memang salah satu program atau kejutan dari Elite Global. Iya, global ya. Itu Indonesia ngikutin, gitu loh. Yang penting masker, terus pakai apa? Padahal masker untuk apa? Untuk yang sakit. Untuk kan? yang sakit. Yang pada awal masker diciptakan untuk yang sakit. Ya, itu masker medis. Beda lagi dengan masker polusi. Ya kan, benar udara, ada pencerahan lapangan, ada bangunan kan beda lagi. Nah, masker medis kan selama ini kita ketahui untuk tenaga medis dan yang pasien-pasien ya kayak gitu ya. Sakit. Ya. Dan sekarang juga itu rumah sakit sekarang itu kenapa harus semuanya dikasih banner dikhususkan untuk COVID-19 gitu ya. Itu kalau misalnya orang orang kalau misalnya mau periksa ini kemana, kenapa harus kayak gitu ya? Itu di mana itu? Itu saya lihat dari rumah sakit kayak semacam rumah sakit semacam apa ya gitu, rumah sakit yang biasa yang tadi untuk mengobati yang demam, untuk mengobati yang luka-luka yang kayak gitu ya. Kenapa itu pakai banner dikhususkan untuk COVID-19? Ya itu dia, karena lagi trending topik, jadi ya udah seperti ini. Jadi apapun yang dikhususkan. Padahal jarang sekali orang yang langsung memeriksa orang-orang seperti kita, yang mana ke bawah yang flu doang, demam sampai flu nggak mungkin langsung periksa, ya gitu loh. Ini mungkin orang-orang yang udah menengah atas, yang tingkat ketakutannya sudah didoktrin. Iya, makanya itu media itu mendoktrin kita agar kita makin takut, gitu loh. Makanya orang-orang seperti kita tuh sebenarnya yang santai-santai aja. Kalau kita nggak mikirin penyakit, kita nggak kena. Benar nggak? Jantung itu penyakit jantung dibuat juga. Karena kita terlalu banyak tekanan dan rasa takut yang ada ya. Itu banyak tekanan sana sini, banyak hutang sana sini, tangkihan sini, lu tekan di jantung lu tuh makin ketebar, makin kuat, efeknya kayak gitu. Itu sama seperti kayak gini juga, kita kan didoktrin, tingkat stres kita didoktrin, akhirnya kita begitu sugesti dulu untuk diri kita sendiri tentang penyakit COVID-19 ini. Dan info itu yang kayak semacam info yang positif ya, kayak itu terus yang tingkat kematian itu tuh emang semua itu dampak dari COVID kan? Enggak ya, bisa dilogikakan nggak bisa gitu. Ini bukan penyakit yang menakutkan, cuma penyebarannya sangat luas karena asam aminonya bertambah 4 kali lipat dari flu biasa. Tapi tidak menakutkan ya. Yang menakutkan bagi mereka yang terus memantau, yang terus mengikuti berita ini. Kalau untuk gua pribadi sih enggak, ya teman-teman saudara semua bilangin santai aja gitu loh. Kita orang susah, flu, batuk, demam udah biasa. Tahu kan cara sembuhnya gimana? Iya tahu bang, gini-gini. Ya udah, pakai cara tersebut kayak gitu. Memang gampang-gampang susah untuk COVID ya. Lu pasti dalam seminggu atau sebulan ini pernah ngalamin flu kan? Gitu. Nah itu bentuk dari COVID. Tapi karena ini lu kuat, lu sembuh sehari, 2 hari, 3 hari. Terus semua flu di dunia ini adalah COVID, gitu loh. Makanya kita jangan ikutin negara seperti Amerika masuk telat, gitu loh. Indonesia gue jempolin untuk masalah penanganannya, terus bagus. Penanganannya ya, bukan anjurannya. Penanganannya bagus, gitu loh. Ini itu dijadikan tempat rehabilitasi atau karantina, ya kan? Wisma Atlet yang di Kemayoran dijadikan karantina ya kan, padahal kita baru terkena sekitar waktu itu masih ratusan ribu ya kan, masih ratusan, belum ribuan ya kan, tapi pemerintah sudah menyiapkan
Kalau Amerika tuh telat sekali, makanya mereka tuh gimana sekarang kan? Sekarang kolaps sekali, mereka jadi sangat dangerous. Karena pihak Amerika telat untuk membuat tempat-tempat atau wisma untuk penanganan COVID-19. Jadi penyebarannya sangat luas sekali, ditambah lagi mereka di sana memang banyak sekali yang tua ya, banyak sekali di sana warganya juga tuh memang banyak, sangat bersaing dengan Indonesia jumlah penduduknya. Beruntungnya Indonesia di sini iklim tropis, seperti gue bilang di sebelumnya, beruntung Indonesia iklim tropis. Coba kalau Indonesia iklimnya sama seperti ini, ini sama, kita bakal puluhan ribu atau masuk 100.000 gitu loh. Untuk sistem pemerintah semacam kayak bansos, menurut Mister Logika itu terbagi rata atau tidak? Semoga aja sih, karena setiap kelurahan, RT, RW pasti punya data-data, ya kan? Karena beda waktu zaman di pemerintahan Bapak SBY. Ya, kalau sekarang mungkin lebih, karena kan sekarang jalan online, orang bisa tahu dari online, bahkan kedekatan warga dengan RT masih semakin dekat kan zaman dulu ya, gitu. Jadi RT lebih tahu. Nanti RT nggak ke RW langsung follow up ke kelurahan. Nanti minta data ke kelurahan. Memang ada beberapa pendatang juga yang baru jadi bertambah gitu loh. Setahu gua kemarin di Indonesia bertambah 15 juta penerima bansos dari data yang sudah ada di pemerintah, yang ada di negara gitu loh. Ya semoga aja semua ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diterapkan beberapa bulan. Semoga aja ya pokoknya ya, semuanya. Tapi semuanya yang rakyat kecil ya kan itu perlu juga gitu Mister Logika ya. Jangan sampai tidak terbagi rata ya. Ya yang sadar diri aja lah. Lu merasa mampu, lu dapat, tapi tetangga lu gak dapat, tapi dia merasa berusaha. Jadi lu oper alih aja gitu loh. Ini saran dari gue. Namanya juga manusia ya kan, kadang hilang, lupa. Oh iya si Anu belum didata ya, warga baru misalnya setahun atau 2 tahun, tapi dia kondisinya ya lemah ekonominya, sedangkan kita tetangganya kalau ekonominya lumayan bagus, kita dapat nih gitu loh. Jadi kita alihkan ke dia, atau enggak lapor ke RT biar nanti dapat lagi ya. Memang pasti dapat ya, tapi telat gitu loh, karena dia masuk di season berikutnya, dia di leg berikutnya gitu loh. Ya semoga aja ini berjalan lancar, tapi gue nggak mengharapkan bantuan, gue mengharapkan kesadaran dari masyarakat. Kita harus berontak ya, agar nggak ada lagi yang namanya itu angka-angka, mau itu angka infeksi, mau itu angka yang kematian. Gue nggak mau. Yang gue pengen lihat dari media, please tampilkan saja angka-angka kesembuhan ya, yang angka kematian diminimalisir aja, angka infeksi dikurangi 90%, angka kematian kalau bisa di 0 ya. Ini bagus untuk sugesti warga Indonesia gitu ya. Betul sekali. Kalau gue sendiri sih mau 1.000 orang itu nggak ngaruh, karena gue nggak percaya ya. Kalau gue nggak percaya dengan angka-angka tersebut kalau gue pribadi, tapi orang yang tertekan, stresnya, tingkat stresnya ditekan terus dengan masalah seperti ini yang bahaya bagi mereka gitu. Mereka makin pusing, kapan sini minimnya, kapan sini habisnya, kok yang sembuh segini-segini aja ya. Pasti mereka yang ketakutan orang-orang seperti itu ya, khususnya orang-orang yang menang ke atas ya, yang menang ke bawah sih santai-santai aja gitu loh. Oke, kita kembali lagi ke topik ya. Untuk permasalahan yang sering diungkapkan oleh Mister Logika untuk masyarakat saat ini, untuk kedepannya dan untuk perubahan, gimana itu Mister Logika? Ya seperti yang gue bilang tadi, kesadaran diri dari masyarakat, warga, dan sikap tanggap dari pemerintah, dan tingkat ketakutan dari media tolong dihapus. Pokoknya intinya kesadaran diri dari diri kita sendiri. Seperti yang gue bilang tadi, kita harus berontak. Intinya berontak
ini adalah penjajahan secara halus. Gue ulangin lagi ya. Iya. Walaupun di segmen sebelumnya gue bicara seperti ini, sekarang gue ulangin lagi, ini adalah penjajahan secara halus. Karena nilai elit global ya salah satu untuk memangkas jumlah penduduk yang ada di seluruh dunia. Seperti yang gue baca di Tombstone di George G. di Georgia, di situ tertulis akan membuat program di dunia hanya 250 juta orang. Ya, ini yang gue tahu di Tombstone. Dia bilang di situ, kita tulis di sebuah batu akan memangkas jumlah penduduk dunia menjadi 250 juta orang aja. Itu bayangin, Indonesia itu berapa? Kan 300 juta. 300 juta. 300 juta. Dengan lagi di yang negara besar, ya kan? Iya, Cina, Amerika Serikat, ya kan? Itu negara besar. Nah, di batu itu di negara Georgia tertulis akan memangkas penduduk dunia hanya 250 juta orang. Ini salah satu upaya mereka. Makanya mereka ya banyak memberi vaksin-vaksin kan, vaksin-vaksin yang nggak wajar menurut gua. Gitu loh, takut vaksin polio lah, vaksin rubella, vaksin diphtheria, ini semua udah gua pelajarin, gitu ya. Ini semua apa? Melemahkan imun kita, untuk memendekkan umur kita, walaupun umur hanya Allah yang tahu, gitu loh. Tapi dengan adanya vaksin ini jelas-jelas melemahkan imun kita dan memendekkan imun kita. Beda seperti orang tua zaman dulu sebelum zaman vaksin, ya kan? Gimana? Umur 70 masih kuat ngangkat ini, ngangkat itu. Sekarang umur 40-an aja udah loyo, ya kan? Cuma mau banyakin gini doang, jadi tenang aja udah loyo, kayak gitu loh. Jadi yang gue saranin adalah, gue pengen berharap kita semua stop kan pastinya, pengen stop dari masalah ini. Apa ya, musim panas. Iya, musim panas segera tiba. Kalau bisa pawang-pawang hujan mau membantu ya. agar jangan ada hujan lagi musim panas, karena sangat membantu untuk melemahkan bahkan mematikan virus. Oke, kesimpulan dari Mr. Logika untuk menyikapi bersama-sama dan untuk menasehati masyarakat ya. Jadi intinya kita berontak bersama-sama, kita rubah. Sebentar lagi kita akan menginjak bulan suci Ramadan. Apa harus kita tertekan dengan adanya COVID ini? Gelisah boleh. Ya. Intinya sih jangan jangan terlalu down gitu ya, jangan terlalu down. Boleh gelisah, boleh untuk takut, tapi kalau kayak gini terus kita nggak akan berubah-ubah, kita akan terjajah seterusnya. Betul. Tambahan Mr. Logika untuk pemirsa yang di rumah. Iya. Silakan. Oke. Seperti yang gue sampaikan tadi, ya anggap aja lah, gue ngomong ini pembicaraan dari orang bodoh, dari orang nggak sekolah. Anggap aja ini pembicaraan konyol. Ya, tidak ada menekan satu sama lain, tidak menyalahkan satu sama lain. Ya, gue hanya beri anjuran Dan kita harus berontak bersama-sama. Iya, intinya kita harus berontak bersama-sama ya. Ini adalah penjajahan secara halus. Ya. Lu mau kalau selama ini kayak gini terus, nanti lama-lama lu pasang chipset di sini. Dan gue juga nggak mau lebaran gitu. Kalau lu udah pasang chipset di sini, lu kemana-mana lu gampang. Kalau gampang bolong lu mati. Ya kan? Benar. Iya, betul sekali. Itu udah masuk program. Betul sekali Mas Logika. Udah masuk program chipset itu bahaya banget. Sangat amat bahaya sekali. Ya udah, gue cuma bilang gitu aja. Gue cuma ngasih anjuran, kita semua harus sadar diri. Pemerintah harus beri anjuran yang sangat efektif untuk warga masyarakat dan dapat menyetir media agar tidak memberi ketakutan dan tekanan untuk mendepress seluruh warga yang ada di Indonesia khususnya untuk media sekarang ya. Jadi itu aja, salam dari gue, Mr. Logika. Tolong jangan ambil hati. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih Mr. Logika.
sudah hadir di channel saya, dan terima kasih yang sudah menonton video saya. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang tidak berkenan untuk kalian. Jangan lupa tonton video saya, like, comment, and subscribe channel gue. Terima kasih, selamat malam. Alam